Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bersama-sama bertafakuh fiddin. Kita berusaha untuk memahami dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat disertai dengan taufik dan hidayah darinya untuk bisa mewujudkannya menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas jalan yang lurus sampai kita menghadap Allah, diwafatkan di atas husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah, digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah. Jadi intisari dalam akidah Islam, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada bab ususul aqidatil islamiyah. Jadi pondasi-pondasi, landasan-landasan akidah Islam. Artinya akidah Islam itu dibangun di atas pondasi-pondasi ini, tidak keluar darinya. Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan ad-dinul islamiyyu, agama Islam, kama sabaqa an awdahna, sebagaimana telah berlalu apa yang kami telah jelaskan, yaitu aqidatan wa syari'atan. Agama Islam itu tersusun dari akidah dan syariah, tersusun dari keyakinan dan tersusun dari hukum-hukum dan pengamalan-pengamalan syariat. Wa qad asyarna ila syai'in min syara'ihi wa dzakarna arkanahu allati ta'tabiru asasan li syara'ihi. Ya, sungguh kami telah mengisyaratkan kepada sebagian dari syariat-syariat tersebut, dan kami telah menyebutkan rukun-rukunnya yang ia merupakan landasan daripada syariat-syariatnya. Kita telah membaca apa yang disampaikan oleh Syekh berkenaan dengan arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam. Mulai ya rukun pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai kemudian rukun yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji. Amal aqidatul islamiyah, adapun akidah Islamiyah, fa ususuha al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Adapun akidah Islamiyah, keyakinan Islam, itu asasnya, pondasinya dibangun di atas 6 perkara, yang mana ini sering disebut oleh para ulama dengan istilah arkanul iman. Arkanul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang berjumlah 6, yaitu mulai beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. 6 landasan ini adalah yang melandasi akidah Islamiyah. Artinya akidah atau pembahasan mengenai keyakinan di dalam Islam itu tidak keluar dari 6 perkara ini, ya. Dia akan selalu membahas tentang 6 perkara ini. Dan kitab ini, kitab yang kita bahas ini nanti akan membahas tentang tiap-tiap poinnya secara ringkas, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla ala hadhihi al-usus kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menunjukkan atau yang menjadi dalil atas 6 pondasi ini atau landasan-landasan akidah ini adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa fi kitabillahi ta'ala yaqul, di dalam kitab Allah
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah berfirman, bukanlah kebajikan itu engkau mengarahkan wajah-wajahmu mengarah ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir serta beriman kepada para malaikat dan kitab-kitab serta para nabi. Disebutkan dalam ayat ini berkenaan dengan rukun iman yang hanya berjumlah 5 ya. Nanti yang ke-6 disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allah sebutkan di sini rukun iman ya, mulai dari yang pertama sampai yang kelima. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para nabi, kepada hari akhir, disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Kemudian untuk rukun iman yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Wa yaqulu fil qadari, dan Allah berfirman tentang qadar, tentang takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan dasar takdir, dengan adanya al-qadar, ketentuan. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Jadi ketika Allah menetapkan atau menentukan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka dengan sekejap mata ya terjadilah apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, ini mengenai ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang 6 rukun Islam ini, yang merupakan landasan dalam kita berakidah ya, berkeyakinan ya di dalam agama Islam ini. Kemudian wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban li Jibril hina sa'alahu 'anil iman. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan rukun iman yang 6 ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban untuk menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam dalam hadis Jibril yang panjang ya, dalam riwayat Muslim, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, merubah wujudnya dengan wujud manusia, maka Jibril menanyakan tentang perkara-perkara agama. Yang mana di antara pertanyaan Jibril alaihissalam adalah Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwal iman? Apa itu iman? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya ya, dan beriman kepada hari akhir, serta kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini adalah salah satu hadis atau salah satu ya, dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang rukun iman yang 6, yang merupakan pondasi atau landasan akidah Islamiyah. Dan tadi Syekh mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan akan pondasi rukun iman yang 6 ini itu terbatas hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dibangun di atasnya selain itu. Kenapa? Karena perkara akidah ya, sumber dari perkara akidah yang harus kita yakini itu hanyalah terbatas dari apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja ya, karena perkara keyakinan tidak keluar daripada itu. Adapun mungkin berkenaan dengan dalil-dalil akli, dalil-dalil akal, itu hanya penunjang saja, penunjang untuk mengokohkan apa yang disebutkan dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah atas apa yang wajib untuk kita yakini.
Seperti nanti kita akan masuk pada poin beriman kepada Allah Ta'ala. Di situ Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang petunjuk dalil yang berupa akal, yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita juga baca dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, kalau kita membaca dalam bab akidah, ya pada bab di awal ketika kita membahas tentang akidah Islamiyah, Syekh selalu mendatangkan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang erat kaitannya dengan wahyu, sedangkan dalil akli itu erat kaitannya dengan akal. Nah, di situ yang dimaksud dalil akli, dalil akal itu bukan sebagai sumber untuk menetapkan akidah, tidak. Tapi sebagai apa? Ya, sebagai pendukung saja. Adapun sumber apa yang kita yakini yang menjadi landasan dalam kita berakidah itu hanyalah terbatas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sekali lagi, sedang dalil-dalil akal itu hanya mendukung atas kebenaran dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang apa yang wajib kita yakini dari rukun iman yang 6, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ketika kita menetapkan iman kepada Allah, maka bukan bersumber dari akal, enggak. Akal hanya mendukung saja untuk menetapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah ususul aqidatil Islamiyah, ya, landasan-landasan akidah Islamiyah. Ya, sekali lagi, akidah Islam itu dibangun di atasnya dibangun di atas 6 rukun iman, tidak keluar daripada itu. Adapun perkara-perkara yang kemudian dimasukkan oleh para ulama sebagai bagian daripada akidah, seperti berkenaan dengan ya mencintai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, membela kehormatan mereka, mengikuti ajaran mereka, termasuk juga taat kepada ulil amri, ya, kepada penguasa kaum muslimin dan kepada para ulamanya. Maka poin-poin seperti ini dimasukkan dalam ranah akidah, tapi itu sebagai pelengkap untuk rukun iman yang 6. Ya, sebagai pelengkap untuk kita meyakini rukun iman yang 6. Ya, namun poin-poin itu juga terkadang dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Kita masuk pada al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Al-iman, ya, beriman itu maknanya, ya, jika ditambahkan huruf jar di depannya atau di belakangnya, ya, al-imanu bi, gitu ya, al-imanu bi, beriman, ya, billah misalnya, iman kepada Allah. Maka ini maknanya adalah at-tasdiq, membenarkan. Ada juga yang menambahkan di sini, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa makna al-imanu, beriman, itu bukan sekedar at-tasdiq, tapi juga ada namanya al-iqrar, mengakui, menetapkan. Ya, dan al-iqrar ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jauh lebih sesuai untuk makna iman daripada sekedar membenarkan. Karena kalau namanya membenarkan itu mungkin saja terbatas pada hati. Tapi kalau al-iqrar, menetapkan, mengakui, itu bukan hanya keyakinan yang ada dalam hati, iqrar dengan hati, tapi juga iqrar dengan lisan, mengakui dengan lisan. Wallahu a'lam, yang tepat adalah kedua makna ini masuk dalam kategori makna al-iman. Bahwa iman itu adalah, ya, at-tasdiq, membenarkan sekaligus menetapkan, mengakui atas apa yang diimani dengan hati dan lisannya, yang kemudian diwujudkan konsekuensinya dengan seluruh pengamalan anggota tubuhnya. Itu namanya iman. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan makna iman itu adalah iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan, ucapan pengakuan dengan lisan, mengakui atas apa yang dia imani. Wa tasdiqun bil janan, dan membenarkan dengan hati, meyakininya. Ya, keyakinan yang dibangun di atas iman tersebut diyakini betul, diikat betul oleh hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan,
kemudian mengamalkan konsekuensi keimanan tersebut di dalam perbuatan seluruh anggota tubuh. Jadi iman itu adalah iqrarun bil lisan, ya, diakui dengan lisannya, wa tasdiqun bil janan, dibenarkan, diyakini dengan hati, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan diamalkan dalam amal anggota tubuhnya. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan mentaati Allah yang Maha Pemurah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman itu bisa berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu bermaksiat, ya, berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada iman menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, sehingga di sini kita dapati bahwa yang namanya iman itu tidak sekedar mujarradut tasdik, tidak sekedar semata-mata membenarkan, meyakini dengan hati saja, enggak. Tapi ada yang diucapkan oleh lisannya, dinyatakan, diakui oleh lisannya, dan ada yang diwujudkan dalam pengamalan anggota tubuhnya. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan, Nabi menyebutkan tentang 3 perkara ini yang termasuk bagian iman. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 sekian sampai atau 60 sekian. Ya, bid'un itu antara 3, ya, 3 sampai 9. Ya. Sehingga kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya cabang keimanan itu ada 73 cabangnya. 73 cabang. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi memiliki kitab judulnya Syu'abul Iman. Ya. Buku yang berkenaan dengan meringkas kitab tentang membahas tentang cabang-cabang keimanan. Ya, beliau memiliki kitab, ya, ringkasan pembahasan mengenai Syu'abul Iman. Beliau menyebutkan kurang lebih ada 73 cabang keimanan di dalam kitab tersebut. Nabi mengatakan, ya, fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling afdal, yang paling utama, dalam lafaz yang lain dikatakan fa'alaha, yang paling tinggi adalah al-qaulu la ilaha illallah. Itu perkataan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Ya, ucapan kalimat la ilaha illallah ini qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya. Perkataan la ilaha illallah itu adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Apa maksudnya perkataan hati itu, Pak? Perkataan hati itu adalah, yang dimaksud adalah keyakinan dalam hati. Ya. Jadi yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah perkataan la ilaha illallah. Baik itu perkataan hati yang dimaksud keyakinan, maupun perkataan lisan yang diucapkan oleh lisan manusia. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kata Nabi SAW, cabang keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kira-kira perbuatan anggota badan, keyakinan dengan hati, atau perkataan dengan lisan? Perbuatan anggota badan dikategorikan sebagai cabang keimanan, sehingga iman itu tidak mencakup hanya perkataan dengan lisan dan keyakinan dengan hati saja, ya, tapi juga mencakup perbuatan dengan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW selanjutnya, rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Rasa malu itu perbuatan hati atau perbuatan fisik? Munculnya dari perbuatan hati. Ya, sehingga kita temukan di sini iman itu mencakup, ya. Makanya para ulama salaf, ya, para ulama terdahulu itu selalu memberikan pengertian iman itu dengan begini kalimatnya. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Nah, yang dimaksud dengan perkataan dan perbuatan itu perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati yang dimaksud adalah keyakinan dalam hati.
Seperti saya contohkan tadi dalam hadis Nabi tadi mengatakan, ya, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha, pengucapan kalimat la ilaha illallah. Yang maknanya adalah mengucapkan dengan hati alias meyakininya, dan mengucapkan dengan lisan, ya, atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian, ya, Nabi menyebutkan wadnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini termasuk bagian daripada amal anggota tubuh. Yang kata para ulama, ya, tadi iman itu qaulun wa amalun, ya, amal perbuatan. Nah, amal perbuatan ini juga ada dua, ya, amalul jawarihi wa amalul qalbi. Perbuatan anggota tubuh secara fisik yang dicontohkan oleh Nabi tadi adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian ada yang namanya amalnya hati. Maksudnya amalnya hati itu bagaimana? Dicontohkan oleh Nabi dalam hadis tadi, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah, sehingga dikategorikan di sini malu adalah amal apa? Amalul qalbi, amalnya hati. Ya, amal hati itu banyak, ya, ada tawakal, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah, ya, dan lain-lainnya. Termasuk juga dalam hati itu juga ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh hati, sebagaimana fisik juga dilarang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hati pun juga ada maksiatnya. Seperti apa? Suudzon, buruk sangka kepada Allah dan kepada sesama muslim. Kemudian hasad, ya, iri dengki dan seterusnya, ya, dendam dan seterusnya. Itu termasuk bagian perkara-perkara yang dilarang untuk, ya, bercokol dalam hati manusia atau diperbuat oleh hati manusia. Nah, cakupan iman berarti sangat luas, ya, menyeluruh. Nah, ini berkaitan dengan pengertian iman. Ya, sebelum kita masuk kepada iman kepada Allah, kita perlu tahu tentang makna iman terlebih dahulu. Nah, itu adalah pembahasan singkat mengenai pengertian iman. Dan tadi disebutkan, ya, oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, banyak sekali Allah menyebutkan tentang kaitannya dengan bertambahnya iman ini. Ya, bertambahnya iman ini termasuk juga dalam hadis tadi yang kita baca mengenai cabang-cabang keimanan. Dikatakan oleh Nabi fa'alaha, yang paling tinggi dari cabang keimanan. Kemudian disebutkan juga ada fa'ad wa adnaha, yang paling rendah dari cabang keimanan, yang menunjukkan iman itu bisa, ya, naik dan bisa turun, ya, bisa naik dan bisa turun. Nah, kemudian al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah ta'ala. Fa'ammal imanu billahi fayatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu terkandung di dalamnya 4 perkara. Artinya di sini orang itu akan dikatakan dia beriman kepada Allah kalau 4 perkara ini dia yakini, dia hadirkan dalam keyakinannya. Karena kalau semisal tidak dihadirkan, ya, 4 perkara ini, maka dia tidak dikatakan sebagai mukminun billah, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang pertama, al-amrul awal, perkara yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, yaitu mengimani wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud, ada, dan esa wujudnya, tunggal wujudnya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad. Dia Allah itu adalah esa, tunggal. Dia adalah Tuhan yang zatnya tunggal, wujudnya satu, tidak berbilang. Dan untuk menetapkan iman kepada wujud Allah ini dibutuhkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya.
4 dalil untuk menunjukkan akan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan waqad dalla ala wujudihi ta'ala, dan sungguh yang menunjukkan atas wujud adanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dalil petunjuk fitrah. Artinya tiap-tiap manusia itu ditanamkan pada dirinya naluri, ya, suatu keyakinan bahwasannya Tuhan yang menciptakan, mengatur, menguasai seluruh makhluknya itu hanya satu, tidak berbilang, ya, pasti hanya satu. Sulit bagi hati dan nurani manusia atau fitrah manusia untuk menerima bahwa Tuhan yang menciptakan, mengatur, menguasai seluruh alam semesta ini itu lebih daripada satu. Ya, itu yang pertama, dalil fitrah. Nanti kita akan baca keterangan dari Syekh tentang masing-masing dalilnya. Ya, jika kita cukup waktunya kita akan bisa sampai pada semua dalil-dalil ini. Kalau tidak ya insyaallah sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Yang kedua adalah wal aqlu, dalil akal. Tadi dalil fitrah, ya. Fitrah itu sesuatu naluri yang tidak mungkin bisa dipungkiri, ya. Kemudian kalau dalil akal itu sesuatu yang erat kaitannya dengan cara bernalar seseorang, ya. Bisa dibuktikan wujud Allah Subhanahu wa taala melalui nalarnya, ya, melalui nalar akal manusia, melalui cara berpikir, ya, dengan berpikir. Kalau fitrah itu tidak perlu mikir, ya. Kalau akal itu kita berpikir, ada proses berpikir. Wasyar'u, dan dalil syariat, ya, dalil syar'i itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wal his, ya, yang keempat adalah dalil yang erat kaitannya dengan panca indera manusia. Jadi panca indera manusia, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh manusia, itu bisa mengantarkan dia untuk meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk bisa membuktikan bahwa wujud Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibuktikan atau ada. Nah, kemudian kita masuk pada dalil yang pertama, amma dalalatul fitrati ala wujudihi subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil fitrah atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, fa inna kulla makhluqin qad futira 'ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabaqi tafkirin. Sesungguhnya tiap-tiap makhluk itu difitrahkan, ditanamkan, ya, nuraninya itu kepada mengimani penciptanya, ya, mengimani kepada penciptanya min ghairi sabaqi tafkirin, dengan tanpa ada proses berpikir terlebih dahulu. Oleh karena itu saya pernah membaca ada sebuah kitab, itu diterangkan oleh penulis kitab, jika ada manusia yang dia dilahirkan kemudian dia dibiarkan dewasa tanpa tersentuh oleh pengetahuan apapun, tidak ada berbagai macam, ya, hasil-hasil pemikiran yang disampaikan kepadanya, itu dia pasti akan tumbuh di atas fitrahnya. Dia akan meyakini, ya, bahwa Tuhan yang menciptakannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada faktor eksternal yang membuat cara dia, ya, mengimani Tuhan yang esa itu berubah. Karena sesuatu yang difitrahkan itu dia akan terus tumbuh bersama manusia tersebut, ya. Dia akan terus bersama manusia tersebut. Termasuk perkara yang difitrahkan oleh Allah itu termasuk adalah manusia itu difitrahkan oleh Allah meyakini bahwa Allah itu tinggi di atas. Allah itu tinggi di atas. Sehingga ketika seseorang itu berdoa, katakanlah dia tidak pernah belajar apapun tentang keyakinan tentang tingginya Allah di atas arsy, itu selalu arah hati dan pikirannya ketika dia berdoa mesti mengarah ke atas, dia mesti mengarah ke atas.
Ya, karena ini termasuk bagian dari fitrah yang Allah tanamkan dalam tiap-tiap manusia. Jadi fitrah itu Allah tanamkan ke dalam diri manusia berupa iman kepada penciptanya min ghairi sabaqi tafkirin, tanpa dimulai dengan proses berpikir terlebih dahulu. Au ta'limin, atau proses pendidikan. Jadi nggak ada pendidikan untuk seseorang itu mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan bisa meyakininya. Ya. Dia akan bisa meyakini bahwa Allah itu ada. Mustahil bagi tiap-tiap orang itu untuk menolak adanya Allah. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang ateis itu? Pada asalnya orang-orang ateis itu, Pak, mereka itu hanya menolak Allah Subhanahu wa taala, hanya berhenti sampai lisan dan pikirannya saja. Tapi untuk dia melawan nuraninya, fitrahnya, itu sulit, tidak bisa. Oleh karena itu ada orang-orang barat itu mengungkapkan, ya, di masa-masa genting itu nggak ada orang ateis. Di masa-masa genting nggak ada lagi yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada orang itu kemudian ateis, itu nggak ada. Mesti dia nanti didorong oleh fitrahnya untuk minta tolong kepada Tuhan yang Maha Esa, nah gitu. Untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia nggak kenal istilah nama Allah, ya. Tapi dia mengenal ada Tuhan yang Esa yang bisa menolongnya, satu-satunya Tuhan yang bisa menolongnya. Itu mesti begitu. Ya. Mesti begitu. Ketika seseorang itu diberikan kesusahan, ya, seorang ateis diberikan keadaan yang sulit, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi, dia tidak mendapatkannya, maka dia pasti akan berusaha mencari, ya, zat yang mampu menolongnya, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Firaun dan bala tentaranya, tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Firaun, di mana Firaun itu mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya pengingkaran itu hanya berhenti pada lisannya saja, ya, ucapan lisannya saja. Sedangkan hakikatnya mereka apa? Meyakini, ya, Firaun dan bala tentaranya serta keluarganya yang kafir itu, mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka itu Firaun dan bala tentaranya, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebabkan karena zulman wa 'uluwa, kezaliman yang mereka lakukan, wa 'uluwa, dan kesombongan mereka. Tapi Allah mengatakan apa? Wastaiqanatha anfusuhum. Akan tetapi dalam jiwa hati mereka yang terdalam, mereka yakini Allah itu ada. Ya, jelas. Jadi nggak ada orang itu, ya, secara murni, secara sejati orang itu sebagai seorang ateis itu tidak ada. Mesti, ya, ateisnya itu dibangun di atas apa? Hawa nafsunya saja. Ya, banyak orang-orang di barat, ya, di Eropa itu mereka memilih jalan ateisme. Itu salah satunya yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu, agar supaya mereka itu tidak terikat dengan syariat, dengan hukum-hukum, terutama hukum halal dan haram. Karena kalau orang itu sudah meyakini Tuhan itu ada, mesti dia harus yakin bahwa Tuhan punya agama yang diturunkan. Ada utusan-utusan yang diturunkan yang menyampaikan agama itu kepada umat, ya. Sehingga dia harus mengikatkan diri kepada agama tersebut, yang mana dalam agama itu mesti ada sesuatu yang harus dia yakini, sesuatu yang harus dia jalankan, sesuatu yang harus dia tinggalkan. Dan itu bertolak belakang dengan hawa nafsu manusia. Nah, sehingga mereka menginginkan kecenderungan kepada hawa nafsunya, cenderung kepada hawa nafsu, ingin bebas, dia tidak mau diikat dengan agama tertentu atau keyakinan tertentu. Oleh karena itu mereka lebih memilih jalan ateisme daripada memilih jalan beragama, ya, karena dengan, ya, menolak Tuhan, ya,
itu akan membuat ya dia otomatis menolak agama. Akan bebas dia untuk melakukan segala apa yang diinginkannya. Jadi fitrah manusia tidak mungkin apa? Bisa ditolak. Wala yansarifu an muqtada hadhil fitrah illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha. Dan tidak ada yang bisa memalingkan dari fitrah ini kecuali siapa saja yang datang pada hatinya sesuatu yang memalingkan dari fitrah tersebut. Ya. Jadi ada faktor-faktor yang memalingkan fitrah manusia itu, meskipun fitrah itu masih tetap tertanam dalam dirinya, tapi terpalingkan, pengaruhnya itu lemah gitu. Ya, pengaruh fitrah itu akan menjadi lemah pada diri seseorang dengan faktor-faktor yang memalingkannya. Ya. Sehingga kemudian muncul ada orang yang mengakui bahwa dirinya adalah anti Tuhan, ya. Tidak percaya dengan Tuhan dan seterusnya. Ada dulu pernah saya baca itu ada tokoh barat ya, kalau tidak salah orang Jerman atau Friedrich Nietzsche kalau tidak salah namanya. Dia ini seorang ateis, seorang psikolog dan ahli filsafat yang kemudian pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Ada para pengikut-pengikut Nietzsche di Indonesia ini bikin tulisan slogan. Ya. Tuhan tidak ada, kata Nietzsche. Kemudian ada orang yang cerdas ingin membantah tulisan itu, ya. Ada satu orang membantah tulisan ini, tulisannya orang goblok, nah misalnya ya. Ini bukan memberikan apa? Bantahan yang telak. Kurang cerdas orang yang menulis seperti itu. Tapi ada mahasiswa yang cerdas, akhirnya dia menulis. Ya, Nietzsche sudah mati, kata Tuhan. Ya. Nietzsche sudah mati kata Tuhan. Ini Nietzsche mengatakan Tuhan tidak ada atau Tuhan sudah mati gitu ya. Dalam apa yang diucapkannya itu Tuhan sudah mati. Ya, mati dari keyakinan hati orang-orang kafir Eropa gitu. Tapi kemudian dijawab dibalik, Nietzsche sudah mati kata Tuhan. Gitu. Artinya Tuhan tidak mati sedangkan Nietzsche yang mati gitu. Ya. Jadi tidak mungkin orang itu bisa menolak fitrah kecuali karena ada poin-poin yang atau faktor-faktor yang memalingkannya sehingga fitrahnya itu akan melemah. Tapi bukan berarti hilang ya. Kenapa? Karena fitrah itu akan terus tertanam. Makanya Allah tadi mengatakan ketika membicarakan tentang kesesatan Fir'aun tadi, Fir'aun dengan lisannya mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Bahkan dia sendiri mengatakan ana rabbukumul a'la, justru aku ini yang Tuhan yang paling tinggi untukmu. Tapi Allah mengatakan apa? Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Tapi hati kecilnya itu ya, jiwanya itu masih tertanam ada keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Itu fitrah yang nggak bisa dihilangkan. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi landasan yang menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang bisa memalingkan fitrah itu, bisa melemahkan fitrah itu berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Janaiz. Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun yang terlahir di atas muka bumi ini kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Maknanya al-fitrah ini di atas Islam, di atas tauhid. Ya, di atas fitrah dengan berbagai macam perangkatnya ya, tauhid dan berbagai macam apa yang menyempurnakannya ya, seperti wujudnya Allah ya, adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tingginya Allah di atas langit dan layaknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah. Itu fitrah, di atas tauhid, di atas Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia ini Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Nah, di sini menunjukkan ada faktor-faktor eksternal yang membuat orang itu berpaling dari fitrahnya. Kata Nabi SAW, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Berarti ada faktor-faktor eksternal yang membuat dia bisa berpaling dari fitrahnya ya. Ini sudah isya enggak, Pak? Sudah ya.
Oh, antum kok nggak bilang? Fadhal adzan dulu, silakan. Nah, sekarang kita lanjutkan poin yang kedua. Dalil yang kedua, wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala fali anna hadhil makhluqat sabiquha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin aujadaha. Adapun dalil akal atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka ya semua makhluk baik yang telah berlalu maupun yang akan datang itu pasti padanya ada yang menciptakannya. Namanya makhluk, sesuatu yang diciptakan mesti harus ada pencipta. Tidak mungkin yang disebut makhluk itu tidak ada khaliknya. Idza yumkin an tujida nafsaha binafsiha. Tidak mungkin satu jiwa itu menciptakan jiwanya sendiri. Wala yumkin an tujad sadafa, dan tidak mungkin juga satu jiwa itu ya terjadi karena kebetulan atau tercipta karena kebetulan. Jadi ada dua perkara yang mustahil ya menurut akal. Sesuatu yang ada itu mengadakan dirinya sendiri. Yang kedua adalah sesuatu yang ada itu munculnya karena kebetulan. Itu dua perkara yang sulit untuk diterima oleh akal. Bahkan akal menetapkan kebalikan dari dua perkara tersebut, yaitu sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Ya. Makhluk, sesuatu yang tercipta itu mesti ada khaliknya, penciptanya. Mesti ada penciptanya. La yumkin an tujad nafsa binafsiha. Tidak mungkin satu jiwa atau satu makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu. Karena yang namanya sesuatu itu tidak menciptakan dirinya. Li'annahu qabla wujudi ma'dumun fa kaifa yakunu khaliqan. Karena sebelum dia itu ada, sebelum dia itu tercipta, itu dia tidak ada. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu menciptakan dirinya sendiri? Kayak kita ini, Pak ya. Kita ini dulu sebelum ada, kita kan nggak ada. Apa kok kemudian kita menciptakan diri kita sendiri dari ketiadaan menjadi ada? Kan nggak mungkin. Karena sesuatu yang tiada itu tidak mungkin menciptakan sesuatu yang ada. Bisa dipahami ya? Kita dulu nggak ada, apa mungkin kemudian kita menciptakan diri kita sendiri sehingga menjadi ada? Padahal dulunya kita tidak ada, kan begitu? Tidak mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, wala yumkin an tujad sadafa, dan tidak mungkin ya, atau antujida sodafa, tidak mungkin sesuatu itu tercipta dengan kebetulan, muncul dengan sendirinya ya, kebetulan ada begitu ya, alam semesta ini kebetulan ada. Ini nggak mungkin juga. Kenapa? Li'anna kulla haditsin labudda lahu min muhdits. Karena sesuatu yang hadits, yang baru, yang ada itu mesti ada yang mengadakan, mesti ada yang mengadakan. Bukan kemudian dia ada tercipta dengan sendirinya, atau tercipta dengan tiba-tiba ada, muncul begitu ya. Jadi nggak mungkin diri sendiri menciptakan dirinya, karena sebelum dia ada itu dia tidak ada. Atau yang kedua adalah sesuatu itu tercipta dengan sodafa, kebetulan, muncul dengan tiba-tiba sendirinya. Ini nggak mungkin. Wali anna wujudaha ala hadzal nizamil badi'i wat tanasuqil muta'alif wal irtibatul multahim bainal asbabi wa musabbibatiha wa bainal kainati ba'daha ma'a ba'din yamna'u man'an batan an yakuna wujuduha sadafah. Jadi Syekh kemudian mengatakan begini untuk menguatkan ya adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala atau adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan, dan dikarenakan wujudnya sesuatu makhluk itu berada di atas keteraturan yang indah. Contoh Pak ya, kita lihat diri kita sendiri. Diri kita ini memiliki dua mata, memiliki satu hidung yang memiliki dua lubang hidung, kemudian di dalam lubang hidung itu ada ya bulu-bulu hidung,
kemudian kita memiliki telinga, ya, dua telinga, kita memiliki rambut, kita memiliki kedua tangan dan semua anggota tubuh. Yang kalau kita perhatikan semuanya dalam kondisi apa? Teratur, seimbang. Dalam kondisi ya fisik yang indah, teratur. Kemudian organ-organ tubuh kita ini semuanya bekerja dengan teratur. Kita juga terbentuk dari sel-sel yang teratur, semuanya bekerja dengan baik. Gak mungkin hal-hal yang seperti ini kemudian dia itu muncul dengan sendirinya. Gak mungkin. Katakanlah ya, kalau ada seorang anak iseng menggambar, dia mencoret-coret di dinding, tiba-tiba kemudian muncul gambar seperti bentuk gambar makhluk hidup misalnya. Gak mungkin itu akan tampak dengan sempurna, kan begitu gambarannya. Mesti akan ada kecacatan, kekurangan-kekurangannya. Itu adalah ketika anak kita menggambar tanpa sengaja, tiba-tiba muncul dari gambarnya gambar orang misal gitu. Mesti akan kekurangan ada di situ. Ya. Jadi sesuatu yang ada, yang kemudian dibangun di atas keteraturan yang luar biasa indahnya ini, keselarasan yang satu ya, kemudian hubungan yang sangat melekat antara sebab-sebab dan yang menyebabkan, ya, sebab akibat maksudnya di sini, ya. Dan wa bainal kainati ba'diha ma'a ba'din, dan di antara berbagai macam hal-hal yang ada, sebagiannya dengan sebagian yang lain saling berhubungan satu dengan yang lain, ya. Itu semuanya akan mencegah akal itu untuk menetapkan bahwa wujudnya makhluk ini ada dengan kebetulan, ya. Akal itu akan menolak semua ini, ya. Bagaimana bisa kita mengatakan adanya langit karena kebetulan, padahal di langit itu ada berbagai macam makhluk, ya, berbagai macam zat-zat, ya, tidak hanya sekedar kita lihat ya langit seperti atap begitu saja, tidak, tapi di situ ada bintang yang menyala, kemudian ada bulan, ada matahari, kemudian juga ada para malaikat-malaikat di tiap-tiap ya tingkatan-tingkatan langit, ada makhluk-makhluk langit istilahnya begitu. Tidak mungkin itu semuanya muncul dengan sendirinya, ya. Akal nggak mungkin bisa menerimanya. Ada sebuah kisah di masa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dan ini nanti juga hampir mirip dengan contoh yang diberikan oleh Syekh di sini. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah didatangi oleh orang-orang dahriyun, orang-orang ateis. Yang mana orang-orang ateis ini sudah berdebat dengan beberapa orang, kemudian dia menang dia. Ya. Kemudian orang-orang mengarahkan para dahriyun ini, orang-orang ateis ini, untuk mendebat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Karena kalau kalian ini tidak berdebat dengan orang ini, maka kamu bisa dikatakan belum bisa ya menang dalam perdebatan. Akhirnya datanglah orang-orang dahriyun ini kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir terdapat kisah ini. Nah, singkat cerita kemudian mereka datang, mereka ingin mendebat, ya, minta izin untuk berdebat kepada Imam Abu Hanifah, berdialog kepada Imam Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah itu tampak pada saat itu sedang termenung. Maka mereka orang-orang dahriyun ini mengatakan, apa yang membuat Anda sibuk untuk Anda pikirkan? Anda kelihatannya merenungkan sesuatu. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, sungguh telah sampai kabar kepadaku, ada sebuah kapal yang sangat besar, yang dipenuhi dengan berbagai macam muatan-muatan barang-barang dagangan. Apapun yang dimuat di dalam kapal itu, semuanya ini ya membuat penuh kapal tersebut. Namun yang mengherankan saya, kapal itu berjalan dengan sendirinya, tanpa ada awak kapal, tanpa ada ya nahkodanya, tanpa ada yang mengendalikan kapal itu, berjalan dengan sendirinya, dan dia sampai kepada tempat tujuan dalam kondisi selamat kapal tersebut. Padahal kapal ini melewati lautan yang sangat luas, yang tentunya akan ditemukan berbagai macam gelombang-gelombang tinggi di lautan dan badai yang dahsyat. Tapi kapal itu berjalan dengan baiknya sampai pada tujuan yang diinginkan. Tidak ada satupun barang-barang dagangan yang dimuat oleh kapal tersebut hilang atau terjatuh di lautan. Maka kemudian para dahriyun ini mengatakan, Anda jangan pikirkan ya berita konyol seperti ini. Anda jangan pikirkan berita konyol seperti ini. Nggak mungkin ada kapal yang dipenuhi muatan yang syarat dengan muatan-muatan yang banyak,
ya, kemudian kapal itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada pengendalinya. Maka kemudian Imam Abu Hanifah kemudian membalik ya, perkataan para dahriyun itu, celaka kalian ini ya, gitu. Jika kalian saja mendustakan apa yang saya ceritakan ini, bagaimana kalian mendustakan adanya Tuhan, sedangkan alam semesta, langit dan bumi yang penuh dengan muatan-muatan makhluknya ini gitu ya, yang semuanya itu berjalan dengan teratur, matahari berjalan dengan teratur, bulan berjalan dengan teratur ya, benda-benda langit berjalan dengan teratur, di bumi pun juga ada keteraturan yang demikian ya, ada berbagai macam hukum kausalitas, misalnya hukum-hukum yang berkaitan dengan alam semesta ini berlaku itu semuanya. Kemudian kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, yang mengatur semua ini tidak ada, lebih gak masuk akal lagi apa yang kalian yakini. Akhirnya orang-orang dahri ini gak bisa ngomong, akhirnya mereka pergi begitu saja ya. Artinya akal sama sekali ya tidak akan bisa menerima jika ada sesuatu yang wujud kemudian tidak ada yang mewujudkannya, sesuatu yang ada tercipta kemudian tidak ada yang menciptakannya ya. Idil mawjud sadafa laysa ala nidhamin fi asli wujudihi fa kaifa yakunu muntaziman hala baqa'i wa tatawwurihi ya, di mana sesuatu yang ada secara sodafah, munculnya karena kebetulan, itu nggak mungkin ya secara asal wujudnya itu muncul di atas keteraturan, itu nggak mungkin. Sesuatu yang munculnya katakanlah acak atau kebetulan itu nggak mungkin kemudian tersusun dengan teratur. Fa kaifa yakunu muntaziman hala baqa'i wa tatarib. Maka bagaimana ya kalau asal wujudnya saja nggak bisa beraturan gitu ya, maka bagaimana sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba kebetulan itu ya dalam keadaan terus menerus di atas keteraturan dalam perjalanan hidupnya dan perkembangannya, nggak mungkin teratur. Nah, begitu. Wa idza lam yumkin an tujid hadhil makhluqat nafsa bi nafsiha wala an tujad sadafah ta'ayyana an yakuna laha mujid wa huwa Allah rabbul alamin. Jika tidak mungkin bagi akal untuk memastikan bahwasanya makhluk-makhluk itu ada dengan menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin ada makhluk itu tercipta dengan sadafah, dengan kebetulan, maka di sini tentunya akal akan menetapkan bahwasanya semua yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Semua yang tercipta itu mesti ada yang menciptakan. Wa huwallahu rabbul alamin, dan dia adalah Allah rabbul alamin. Ya, terkadang syaitan itu membuat syubhat. Makanya Nabi pernah mengatakan ya, seseorang itu didatangi oleh syaitan terkadang dalam kondisi dia merenung. Syaitan itu akan menanyakan kepada dirinya ketika dia merenung, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu? Maka selalu dia akan jawab Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakannya. Sampai pada sebuah pertanyaan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah SWT? Ya. Kalau segala sesuatu itu ada, itu pasti ada yang mengadakan, maka siapa yang menciptakan Allah? Dan Allah adalah zat yang ada. Nah, gitu. Nah, ini setan ini. Kalau datang seperti ini, kata Nabi SAW, falyasta'idz billah, minta perlindunganlah kamu kepada Allah SWT, falyantahi, hendaklah kau menghentikannya. Sudah nggak perlu lagi berdalam-dalam untuk mikir. Tapi orang-orang filosof, para ahli filsafat, mereka akan terus berusaha menggunakan akalnya untuk berpikir. Padahal jawabannya untuk mematahkan syubhatnya setan tadi gampang. Apa, Pak? Kalau misalnya Anda punya pikiran seperti itu, untuk mematahkan syubhatnya bagaimana? Iya benar, berta'awud ya. Ya. Tapi syubhatnya ini dipatahkan dengan cara bagaimana? Ya kita katakan yang namanya pencipta, satu-satunya pencipta, Tuhan pencipta, itu nggak mungkin ada yang menciptakan. Iya nggak? Kalau kita katakan pencipta, Tuhan yang mencipta segala sesuatu, itu ada yang menciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia makhluk yang diciptakan. Wong masih ada kholiknya kok. Paham enggak? Kalau Allah sudah mengatakan dirinya khalik, pencipta, dan makhluknya ada semuanya ini yang diciptakan ini selain Allah,
maka tidak mungkin khalik itu adalah makhluk. Sebagaimana tidak mungkin orang yang membuat meja kemudian dia dikatakan juga meja. Kan nggak mungkin tukang meja kemudian dikatakan kamu meja, kan nggak mungkin, ya kan? Mesti antara meja sama tukang meja kan berbeda, itu. Cuman bedanya tukang meja itu makhluknya Allah, punya khalik, dia Allah SWT. Ya, tapi kalau Tuhan Allah khalik, nggak mungkin dikatakan dia makhluk, ya. Tidak mungkin dia menjadi makhluk. Makanya kemudian Allah turunkan surah Al-Ikhlas ini untuk menggambarkan, memberikan barometer bahwasanya yang namanya Tuhan itu harus memenuhi kriteria dalam surah Al-Ikhlas. Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan Nabi Muhammad, dia Allah Tuhan yang satu. Harus satu. Kalau banyak nanti repot nanti. Ya, saingan nanti Tuhan sama Tuhan. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Artinya semua makhluk itu sangat membutuhkan Allah. Kenapa? Karena mulai dia adanya pun adalah dari Allah SWT. Allah menciptakannya, Allah mengadakannya. Kemudian mereka bisa hidup, itu pun juga Allah yang mengaturnya dan seterusnya. Ya, itu Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Enggak ada hajat Allah SWT punya anak. Dan enggak mungkin Allah SWT memiliki orang tua, ya, karena Allah SWT satu-satunya zat yang esa, Tuhan. Ya, kalau misalnya punya anak atau diperanakkan punya orang tua berarti sama dengan makhluk, ya, sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala yang sebanding dengan dia dalam berbagai macam sisi, ya, dalam berbagai macam sisi, kuasanya, kekuasaannya, ya, sifat-sifat mulianya, nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat Tuhan yang tidak mungkin ada pada sifat-sifat makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pembahasan kelanjutannya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.